Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soli dan soliha? Semoga tetap sehat, ceria, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, di pekan ini kita masih mempelajari tema 5, subtema 2 tentang pengalamanku di sekolah. Adapun fokus pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia kita masih belajar mencermati puisi anak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis atau lisan. Ya, dilanjut. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, nantinya kalian diharapkan dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam puisi. Kemudian setelah menemukan kosakata baru tersebut, nanti diharapkan kalian dapat mengartikan kosakata baru yang sudah kalian temukan. Dan yang terakhir, kalian diharapkan dapat membaca indah puisi anak tentang lingkungan. Ini nanti ya ada tugas terpisah lagi untuk membaca puisi. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang di sini Ibu ada satu buah puisi ya. Puisinya itu berjudul tentang ketupat lebaran. Nah, sekarang Ibu akan membacakan puisinya terlebih dahulu, kemudian nanti ketika sudah selesai dibacakan, kita cari kosakata yang terdapat dalam puisi ini, kemudian nanti kita cari artinya bersama-sama ya. Oke, sekarang Ibu akan bacakan dulu puisinya ya. Ketupat lebaran. Ketupat lebaran dengan sayap opor ayam, disantap sepulang dari sholat Idul Fitri. Untuk kakek dan nenek, tetangga, sahabat. Senangnya, subhanallah, sungguh nikmat. Ketupat lebaran dengan sambal goreng hati, tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap dan enak dan gurih. Cobalah ketupat, alhamdulillah sungguh nikmat. Nah, nanti kalian bisa mencoba ya, latihan dulu di rumah membaca puisi-puisi yang sudah kita pelajari ya. Karena nanti ada tugas praktik kita adalah menulis dan membaca puisi. Jadi kalian sebelum ditugaskan membaca puisi, kalian boleh melatih cara membaca puisinya dulu ya. Oke, nah di dalam puisi ini ada kosakata baru yang akan kita cari artinya bersama-sama. Oke, yang pertama itu ada ketupat. Ya, kalian mungkin sudah tahu ya bentuknya ketupat itu seperti apa. Tapi kalau dijelasin ketupat itu kayak gimana mungkin sebagiannya masih bingung ya cara menjelaskannya gimana. Tapi tahu bentuknya seperti itu gitu ya. Oke, selanjutnya itu ada opor ya. Dan ada santap. Kemudian yang keempat maksud Ibu ada nikmat. Dan yang terakhir itu ada gurih. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang kita akan membahas kelima kosakata tadi ya, makna dari kelima kosakata tadi. Oke, nah di sini sudah ada sudah dilengkapi dengan maknanya dari kosakata yang sudah kita temukan di puisi sebelumnya. Oke, yang pertama itu ada ketupat. Jadi ketupat itu kalau kita artikan maknanya adalah sebuah benda ya atau makanan yang terbuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa. Ya, jadi itu makna dari ketupat. Kemudian yang kedua itu ada opor ya. Opor itu sama ya, termasuk jenis makanan. Jenis makanan gulai ayam atau bisa juga itik atau unggas yang lain. Biasanya ayam sih ya. Jadi gulai ayam
yang berkuah santan kental. Nah, biasanya kuahnya itu berwarna putih ya, tidak menggunakan kecap ataupun tidak menggunakan bubuk cabai. Yang ketiga, itu ada santap. Santap itu sama artinya dengan memakan atau meminum. Dan yang keempat, itu ada nikmat. Nikmat juga sama artinya dengan enak, dengan lezat, atau bahkan dengan sedap ya. Dan yang kelima, itu ada gurih. Gurih bisa diartikan sebagai enak rasanya. Kalau dijelaskan mungkin menurut ibu, gurih itu ketika kita menggoreng ikan. Nah, ikan yang baru digoreng itu yang masih anget-anget, ketika dimakan gurih rasanya gitu. Ya, oke, kita lanjut. Nah, di sini ibu punya satu lagi, satu buah puisi ya, yang akan kita cari lagi kosakata barunya. Kemudian nanti kalau kita sudah temukan kosakatanya, nanti kosakata tersebut harus kalian cari arti atau maknanya ya. Nah, di sini puisinya itu berjudul Kunang-Kunang. Nah, puisinya ini diambil dari sebuah lirik lagu berjudul sama, ciptaan Bapak A.T. Mahmud. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa sebuah lagu itu bisa kita bacakan kembali menjadi ke dalam sebuah bentuk puisi. Nah, di sini ibu akan membacakan puisi Kunang-Kunang ciptaan atau karya Bapak A.T. Mahmud. Oke. Kunang-Kunang karya A.T. Mahmud. Kunang-kunang hendak kemana? Kelap-kelip indah sekali, gemerlap, bersinar seperti bintang di malam hari. Kunang-kunang terbang ke sini, ke tempatku singgah dahulu. Kemari, kemari, hinggaplah di telapak tanganku. Nah, oke, ingat ya, untuk tugas baca puisi nanti, kalian harus memperhatikan lafal, intonasi, maksud ibu, dan ekspresi yang tepat. Nah, sekarang kita akan mencari kosakata, maksud ibu mencari arti dari kosakata yang terdapat dalam puisi Kunang-Kunang. Oke, yang pertama yang akan kita cari artinya atau maknanya itu adalah kata hendak. Kemudian yang kedua gemerlap, ketiga ada bintang, keempat ada terbang, dan yang kelima ada hinggap. Nah, oke, sebelum kita lanjut, kita akan memainkan ini ya, tebak kata di dalam sebuah kolom berisikan huruf-huruf yang diacak. Nah, tadi kan kita sudah menemukan 5 kosakata yang akan dicari arti atau maknanya. Sekarang kita akan menemukan kembali kelima kata tersebut di dalam kotak di bawah ini. Nah, cara mencarinya adalah boleh mulai dari ujung sebelah kiri ke bawah ya. Jadi bisa katanya itu bisa kita cari dari atas ke bawah ataupun sebaliknya dari bawah ke atas. Bisa juga dari samping kiri kita cari ke samping kanan, atau bisa juga dari samping kanan ke samping kiri. Ya. Atau bisa juga menyerong seperti ini nih, dari menyerong dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Ya, jadi seperti itu. Nah, di sini sudah ada contohnya, yaitu kata hinggap. Nah, sudah ada satu, kita tandai ya, ada di nomor 1, hinggap. Kemudian yang kedua, kita cari kata hendak.
Atau kalian juga bisa mengacak ya, mencarinya tidak harus berurutan, harus nomor 2 dulu. Kalau misalkan kalian sedang mencari kemudian kalian menemukan kata yang lain, tidak apa-apa, boleh. Nah, nanti ketika kalian menemukan katanya, jangan lupa langsung kita tandai kata yang sudah kita temukan, supaya kita bisa tahu sisa berapa kata lagi yang belum kita temukan ya. Oke, sekarang Ibu akan mencari mulai dari ujung sebelah kiri ya, sebelah sini, yang dari ini nih, dari ujung sebelah kiri yang ada huruf D-nya ya, ujung sebelah kiri atas. Oke. Kita cari mulai dari atas ke bawah. Kalian menemukan tidak kata yang sedang kita cari? Oke, kalau Ibu sih menemukan, yaitu ada kata terbang. Nah, kalau sudah ketemu berarti kita tinggal memberikan tanda di kata terbang tersebut ya. Oke, selanjutnya kita cari lagi dari atas ke bawah. Di kolom selanjutnya ya, tidak ada. Kemudian di kolom ketiga juga tidak ada. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan juga tidak ada. Oke, kalau tidak ada dari atas ke bawah, kita coba dari bawah ke atas. Mulai dari kolom di samping kolom terbang ya. Kita mulai dari bawah, dari huruf G. Kemudian kita cari ke atas. Nah, ketemu satu kata, yaitu kata bintang. Maaf. Nah, ya. Oke, kalau sudah ketemu berarti kita kasih tanda ya di kata bintang di atas. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya kita cari lagi sama dari bawah ke atas. Di samping kolom kata bintang, ada kata apa lagi kira-kira? Oke, ada kata hendak. Ya, kita tandai lagi. Nah, berarti tinggal satu lagi nih. Ya, boleh kita lanjut cari dari bawah ke atas. Ya, kalau misalkan tidak ada berarti kita lanjut. Kita cari katanya menyamping, mulai dari samping kiri ke samping kanan. Dan kalau kita mulai dari samping kiri ke samping kanan, di bagian kolom atas itu ada suatu kata, yaitu kata gemerlap. Nah, kita tandai lagi. Oke, ternyata kita sudah selesai mencari kelima kata tersebut di dalam kolom di bawah ini. Oke, nah selanjutnya tugas hari ini adalah kalian nanti mencari arti dari kata-kata yang sudah kita temukan di dalam puisi kunang-kunang. Yang pertama ada hinggap, yang kedua ada hendak, yang ketiga ada gemerlap, yang keempat ada bintang, yang kelima ada terbang. Nah, ketika mencari arti atau makna dari kelima kata ini, kalian boleh mencarinya di Kamus Bahasa Indonesia, atau kalian boleh mencari artinya di internet, atau bertanya kepada anggota keluarga, bisa bertanya kepada ayah, bisa juga bertanya kepada bunda, bisa juga bertanya kepada paman, bibi ya, boleh sama siapa aja. Oke, jadi tugas hari ini adalah mencari arti dari kelima kosakata yang ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran bahasa Indonesia kita pada hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak soli solihah yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini, dan ibu mohon maaf apabila ketika ibu menjelaskan materinya terdapat kesalahan yang ibu lakukan ataupun kesalahan teknis yang terjadi. Oke, ibu akhiri sampai di sini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya.